Saya Peri Setiawan dari P4S Gubuk Mimpi Kabupaten Sragen. Saya adalah bagian dari Duta Milenial Kementerian Pertanian tahun 2021. Wah, mantap. Dan saya adalah juga finalis Young Ambassador Yes Program Wakil Jawa Tengah tahun 2022. Young Ambassador Entrepreneurship 2022. Drop it. Selamat pagi menjelang siang atau selamat siang menjelang sore. Ya. Bersama kami tim Pojok Simanis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Ini sangat istimewa sekali siang ini. Kebetulan kita ada kesempatan bertemu dengan salah satu yang tidak asing mungkin para petani milenial. Dengan di samping saya, beliau adalah seorang duta petani milenial tahun 2021. Bisa diperkenalkan dirinya, Mas? Saya Peri Setiawan dari P4S Gubuk Mimpi Kabupaten Sragen. Saya adalah bagian dari Duta Milenial Kementerian Pertanian tahun 2021. Wah, mantap. Dan saya adalah juga finalis Young Ambassador Yes Program Wakil Jawa Tengah tahun 2022. Young Ambassador Entrepreneurship 2022. Ya, ini luar biasa kita bisa berkesempatan ngobrol di Pojok Simanis. Ini acara kita, podcast kita, Mas. Jadi ini nanti akan ngobrol terkait apa ya, kita itu temanya rindu generasi, Mas. Oh iya. Jadi rindu generasi karena memang miris untuk saya pribadi sebagai penyuluh pertanian atau penyuluh pendamping di lapangan itu melihat usia petani sudah sangat tua. Lanjut, iya. Jadi ini betul-betul kami berharap ke depan itu ada semacam generasi lah yang memang pertanian itu kan salah satu atau mungkin pokok ya untuk kita keberlanjutan kehidupan gitu. Nah, ini tadi kebetulan saya ada beberapa yang kami garis bawahi ya. Ada jenengan tadi menyebut P4S Gubuk Mimpi. Iya. Kenapa mengambil Gubuk Mimpi itu? Nah, awal mula dari nama P4S Gubuk Mimpi, P4S adalah wadah kepanjangan dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Betul. Nah, saya kasih nama Gubuk Mimpi. Karena kenapa Gubuk Mimpi? Karena sampai saat ini saya masih bermimpi mempunyai rumah. Sesederhana gubuk gitu. Nah, kalau di sawah kan gubuk itu buat tempat kita berteduh. Nah, harapan saya itu kita punya rumah yang bisa buat berteduh satu keluarga, nggak usah mewah-mewah lah, seperti gubuk aja udah cukup bagi saya itu. Oh gitu ya. Jadi memang suatu harapan itu memang diawali dari mimpi dulu. Iya, dari mimpi. Mimpi entah itu impian itu nantinya akan terwujud atau tidak. Harapannya tetap terwujud. Tetapi dengan mimpi itu memotivasi kita untuk bisa mewujudkannya. Kita ibaratnya nek pengen mimpimu tercapai terwujud, ya kudu gek tangi. Itu gimana ya? Seperti itu, semua keinginan yang kita dapatkan mungkin tidak dari pertanian semuanya. Semua inspirasi itu mungkin banyak yang berawal dari mimpi. Karena dari mimpi itu mungkin keluar ide-ide. Kalau seperti saya, mimpi saya adalah satu, kita menjadi bangsa yang kemandirian pangan. Mandiri pangan. Iya, salah satu mimpi saya, masyarakat itu tidak pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Betul. Tapi dengan adanya banyaknya peluang kerja di desa, maka desa itu bisa menjadi pondasi kemajuan ekonomi kota. Betul, setuju saya. Nah, ini kebetulan ada tadi wirausaha muda ya, petani milenial, petani muda yang memang diharapkan ke depan menjadi penggerak. Nah, ini yang melatar belakangi Mas Ferry kemudian mendirikan P4S, kemudian akhirnya mendapatkan penghargaan ya, atau istilahnya udah jadi dutanya petani milenial. Ini kira-kira latar belakangnya apa, Mas? Saya awal pertama kali kita prihatin atas prihatin atas kondisi pertanian saat ini. Karena kenapa banyak petani yang seyogianya dia itu investasinya paling mahal, tapi dia mendapatkan keuntungan paling sedikit.
Investingnya mahal tapi untungnya sedikit. Nah, di petani situ, itu petani itu bahkan kadang mohon maaf, petani itu pendapatannya nggak kalah sama buruh pabrik. Dari situ saya punya impian, punya harapan bagaimana kesejahteraan petani itu meningkat. Ya, kita garis bawah ini kesejahteraan petani meningkat. Dan satu harapan saya itu stop lah eksploitasi petani. Petani udah capek, udah tempatnya capek, ketika nanti panen harganya turun, itu keluh kesah petani. Kadang kalau ada orang yang mau cari keuntungan dari sektor pertanian, janganlah kasihan petani. Ya, marilah berawal dari itu ya, melihat kondisi yang petani tereksploitasi tadi berkata gitu ya. Jadi itu. Kemudian timbul niat Mas Ferry apa ya istilahnya tergerak untuk memajukan pertanian. Karena memang ya itu tadi kami harapannya diawali dari diri sendiri dulu, kemudian baru kita buktikan kita itu memang potensi alam Indonesia itu sebenarnya banyak ya Mas ya. Jadi banyak. Itu yang kita unggulkan ya. Jadi rasanya yang kota, yang desa gitu ya. Benar itu. Gini, sebenarnya potensi alam kita itu lebih daripada cukup. Nah, dulu itu bisa bercocok tanam tanpa adanya industri. Industri pupuk, industri obat-obatan itu sudah ada. Emang sebelum eranya industri, orang tua kita udah ada namanya, udah dia bisa menanam sendiri dengan bahan yang ada di lingkungan. Dengan keterbatasan mungkin tapi tetap bisa bertahan gitu ya. Mungkin kalau diingat dulu ada istilah nama walang kekek itu. Nah dulu kan mahal-mahalnya pangan. Itu emang dulu itu bener itu ada, itu walang kekek itu ada. Tapi kenapa? Dulu kan belum ada, eranya digitalisasi belum ada, kecanggihan laboratorium belum ada. Kalau sekarang semuanya serba digital, informasi berjalan begitu cepat. Kita itu bisa, kita boleh dong pemikiran kita maju, teknologi maju, tapi jangan lupakan ilmu-ilmu orang tua kita dahulu. Gitu. Tapi tetap kita ada pedoman yang memang harus tetap kita pertahankan, budaya yang memang tidak kita tinggalkan ya Mas. Jadi seiring teknologi ada, tetapi kita tidak terus melupakan, kita terus tidak meninggalkan. Tetap ada kolaborasi ya? Iya, tetap ada itu kolaborasi itu harus nomor satu. Betul. Nah, kalau dilihat kan saya tuh pernah membaca dulu. Mari kita gali potensi yang tersembunyi. Itu harus kita tahu dulu potensinya kita gali potensi tersembunyi. Banyak generasi muda dari zaman kolonial sampai sekarang. Dulu saya beberapa waktu lalu sempat berpikir kepada Jenderal Besar Sudirman ketika beliau wafat di usia 34 tahun. Saya berpikirnya satu, kapan beliau itu belajar teknik perang? Kita jangan kapan sampai belajar teknik perang? Padahal dia usia muda 34 sudah meninggal. Beliau sudah wafat di usia 34 tahun. Dari situ kita garis kesimpulan, dia bisa memimpin beberapa pasukan, strategi bahkan dikejar-kejar Belanda sampai dia tidak tertangkap. Itu adalah salah satu kelebihan beliau. Nah, kalau kita boleh berpikir dari mana beliau bisa berpikir strategi perang, padahal usianya harus gitu. Nah, itu merupakan gambaran untuk kita strategi yang bagaimana untuk mensikapi kondisi yang memang pertanian sekarang itu kayak tidak menarik gitu ya. Iya, gini, saya ngasih gambaran kenapa harus Jenderal Besar Sudirman. Di usia 34 tahun beliau wafat, sudah mempunyai strategi perang dan dia memimpin beberapa pasukan. Satu, yang kedua, kita sebagai generasi muda jangan mau kalah. Sekarang itu semuanya serba maju, serba canggih. Kita mau telepon santar saudara sini sama yang jauh, bisa bahkan mohon maaf wajahnya juga bisa kelihatan. Jadi intinya ini ya, kita memang tidak terus membiarkan diri kita diam saja, tetapi kita juga harus tahu peluang, bahkan kita awalnya kita cari potensi, bahkan untuk kita sendiri potensi di diri kita apa, potensi sekitar kita apa, baru kita ini ada peluang, kemudian kita tentang strategi, itu ya Mas. Jadi setelah jenengan tadi istilahnya yang melatar belakangi penjenengan seperti itu, tujuan jenengan apa ini? Setelah sudah melihat kondisi ini kok ya miris ternyata di desa pun bisa kita
bisa istilahnya ikut andil dalam ini mengisi negeri. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan saya salah satunya itu kesejahteraan petani. Iya tadi ya. Nah, final kesejahteraan petani itu. Kalau petani udah sejahtera, otomatis dia akan mempunyai ide-ide brilian. Nah, ya, kalau ditanya, betul itu. Kalau kuncinya tidak ya? Iya. Ada tadi waktu pemaparan tidak ada kompetisi. Nah, betul ya? Iya. Sekarang itu udah saatnya kita berkolaborasi. Mungkin kalau kita kompetisi itu udah nggak musimnya. Karena kenapa? Dengan berkolaborasi kita salah satunya kita bisa maju bersama tanpa menyingkirkan. Betul. Nah, ini salah satu gitu. Apa ya? Tadi niat awal ya Mas ya. Mas Ferry ini mendirikan inisiasi sendiri P4S Gubuk Mimpi. Mandiri Gubuk Mimpi. Sendiri. Tanpa ada dukungan mungkin instansi ya Mas ya? Iya, kalau instansi ada, tetap ada. Karena masih. Berarti awalnya sendiri? P4S Gubuk Mimpi itu kan kalau kepemilikannya ada 2. Oh, ada 2. 1 perorangan, 2 sama kelompok. Nah, tetap dalam pembentukan proses P4S itu ada alurnya. Kita pengajuan dulu ke Dinas Pertanian daerah setempat. Nah, dan itu diajukan ke PPMKP Ciawi dulu. Itu. Nah, nanti setelah itu terverifikasi, nah barulah muncul sertifikat untuk P4S itu. Bahkan P4S itu terbagi jadi 3 golongan. Kalau tempat saya kebetulan menjadi golongan Pratama. Itu. Ya, saya penasaran dengan adanya P4S ini, bagaimana Mas Ferry merintis supaya generasi milenial, mungkin generasi muda lah sekarang bisa tertarik lah untuk terjun ke pertanian. Nah, salah satu merintisan gimana gitu. Salah satu rintisan kita biar generasi muda itu tertarik. 1, kita mengenalkan smart farming. Pertanian pintar. Yang nomor 2, pertanian terintegrasi. Integrated farming. Dengan adanya smart farming dan integrated farming, otomatis generasi muda itu akan dimudahkan dalam bercocok tanam. Semuanya bisa dianalisa dan digunakan secara tepat. Itu. Yang selanjutnya, analisa usaha tani. Kira-kira usaha tani apa yang menguntungkan? Nah, ketika dengan smart farming, ketika dengan smart farming yang paling menguntungkan adalah melon, kenapa kita tidak harus mencoba? Nah, gitu. Siap. Berarti intinya ketika sebuah usaha itu tidak berhasil atau tidak, itu harus kita betul-betul tahu manajemennya, analisa usaha, harus bisa melihat peluang ke depan, kemudian cost sama profit ndaknya itu kita memang kelemahannya petani di situ Mas. Nah, makanya di sini mungkin ada beberapa petani-petani kita yang memang sudah mencoba kami arahkan untuk memang administrasi dalam arti pencatatan sebuah usaha tani. Nah, ini memang kuncinya itu ya Mas. Saya penasaran Mas, jenengan tadi membuat greenhouse ya. Itu kan butuh modal. Nah, ini kira-kira modalnya sendiri atau ada beberapa investor Mas? Kalau dari awal kita pengembangan, kita kebetulan dapat fasilitas dari Kementerian Pertanian yang sering disebut Tani Akur. Itu kepanjangan dari Petani Akses Kur. Nah, waktu itu kita pinjam senilai 90 juta. Kita ambil selama 1 tahun dengan durasi pembayaran setiap kali musim panen 3 bulan sekali. Setelah itu kita baru berjalan 6 bulan, kita sudah dapat mengembalikan ke pinjaman sepenuhnya. Berarti ini memang ada beberapa ini ya, dalam arti pendukung untuk petani-petani yang akan datang itu sebenarnya aksesnya sudah ada ya. Jadi intinya kemauan. Salah satunya gini. Kalau kita mau berperang, senjata kita adalah smart farming dan amunisi kita adalah Tani Akur. Siap. Ini ada penyampaian dari Mas Ferry yang memang berani untuk mengambil keputusan luar biasa menjadi seorang petani.
petani itu keren ya Mas ya? Iya, petani itu keren. Petani itu keren kok. Jadi kita jangan petani apa ya istilahnya melihat petani itu kotor-kotor gitu. Iya. Ya, kita besok ke depan mungkin harapannya itu saya selaku penyuluh itu ada beberapa petani penggerak, petani muda yang memang tanggap dengan kondisi terutama desa. Tadi mengatakan desa adalah awal dari kehidupan selanjutnya. Nah ini terima kasih Mas sudah berbagi beberapa ilmu, ada motivasi juga untuk saya pribadi dan mungkin teman-teman, dan juga harapan kami ada dua kata atau mungkin pesan untuk petani-petani kita. Harapan saya ke depan, generasi muda, ayolah kita bangkit bersama, jangan takut jadi petani. Ibarat pepatah itu, kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya numpang mandi. Kalau ada umur panjang, marilah kita memajukan pertanian di negeri ini. Oke, bagus sekali. Jadi kita itu membarokahkan umur, dengan mengisi dengan potensi yang ada, dengan memaksimalkan potensi diri, kita bangun bersama negeri ini. Siap? Terima kasih Mas. Sama-sama. Untuk waktunya di Pojok Simanis. Sukses selalu. Siap. Saya Tuturi Handayani. Dan saya Ferry Setiawan dari Insya Allah nanti next bertemu lagi di acara podcast kami selanjutnya. Satu pesan, mungkin dari pemirsa yang melihat tayangan ini, kalau mau ingin belajar, ingin edukasi, boleh kita selaku P4S Gubuk Mimpi, kita selalu tangan terbuka. Mau belajar dari semua golongan, semua instansi. Boleh, ini sudah welcome ya Mas. Welcome. Satu intinya mau belajar, kita gratiskan, nggak ada biaya 1% pun. Manajemen langit. Itu. Ini yang memang kita apresiasi sekali. Memang kita yang namanya ikhlas lillahi ta'ala ya. Jadi harapannya sebuah mimpi dengan niat yang tulus, kemudian dengan tujuan yang ikhlas, saya yakin mimpi itu akan barokah dan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Saya Tuturi Handayani dari Pojok Simanis bersama DKPP. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Kakek, pelayanan prima petani sejahtera. Ketemu lagi.